Perkenalkan, nama saya Monica dengan NPM 1062320 dari kelas 2 TRPL A. Saya di sini akan menjelaskan kode penyelesaian untuk soal nomor 3 pada tugas kelompok mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi, untuk soal nomor 3 kita disuruh untuk membuat penyelesaian soal matematika di bawah ini, yaitu penyelesaian untuk 3 buah bangun ruang gabungan, di mana dengan beberapa penggabungan beberapa objek kelas. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat kode yang menghitung volume bangun ruang gabungan, di mana untuk bangun ruang gabungan pertama itu merupakan penggabungan dari bangun kerucut, tabung, dan setengah bola. Kemudian untuk yang B itu merupakan penggabungan dari 2 buah balok, di mana perbedaannya itu hanya pada perbedaan ukuran saja. Nah, untuk yang terakhir merupakan penggabungan bangun ruang dari balok dan prisma segitiga. Nah, kita langsung masuk ke kodenya. Jadi di sini kami membuat 2 buah file, yaitu file gabungan.kt dan file main.kt. Di mana file gabungan.kt ini merupakan file yang menampung beberapa kelas. Jadi kelasnya itu terdiri dari kelas kerucut, kelas tabung, kelas setengah bola, kelas balok, kelas prisma. Kemudian terdapat 3 buah kelas lagi karena kita memiliki 3 buah bangun ruang gabungan. Sehingga pertama itu terdapat kelas volume gabungan pertama, selanjutnya kelas volume gabungan kedua, dan terakhir kelas volume gabungan ketiga. Nah, saya akan menjelaskan kelas kerucut, di mana ini merupakan sebuah kelas dengan nama kerucut. Kemudian di dalamnya itu menampung beberapa variabel, konstruktor, serta 1 buah metode, di mana tujuan dari kelas ini adalah untuk menampung sebuah metode yang menampung rumus untuk menghitung volume kerucut. Nah, kelas kerucut pertama-tama itu menampung variabel atau properti, di mana terdapat variabel R bertipe data double dan variabel T bertipe data double juga. Kemudian terdapat konstruktor dengan parameter jari-jari bertipe data double dan tinggi bertipe data double. Nah, di dalamnya itu terdapat penetapan nilai variabel yang baru, yaitu R itu bernilai jari-jari dan T bernilai tinggi. Nah, kemudian terdapat metode bernama volume, di mana metode ini tidak memiliki parameter, namun metode ini mengembalikan nilai bertipe data double. Oleh karena itu, di dalam metode ini terdapat perintah return, di mana dia mengembalikan nilai berupa hasil dari perhitungan rumus ini, yaitu rumus volume kerucut, yaitu sepertiga dikali luas alas, yaitu 3,14 dikali R, kemudian dikali T. Nah, yang kedua terdapat kelas bernama tabung, di mana di dalamnya itu menampung variabel, konstruktor, serta sebuah metode yang menampung volume dari tabung. Nah, di dalam kelas tabung terdapat variabel atau properti R bertipe data double dan T bertipe data double. Kemudian terdapat konstruktor dengan parameter jari-jari bertipe data double dan tinggi bertipe data double. Kemudian di dalamnya terdapat penetapan nilai variabel baru, di mana R bernilai jari-jari dan T bernilai tinggi. Nah, kemudian terdapat sebuah metode bernama volume, di mana metode ini tidak memiliki parameter, namun mengembalikan data bertipe data double. Di mana karena dia mengembalikan nilai, maka kita harus menggunakan perintah return, di mana returnnya ini mengembalikan nilai, yaitu hasil dari rumus ini, yaitu rumus dari volume tabung 3,14 dikali R dikali T. Kemudian ketiga itu terdapat kelas setengah bola, di mana kelas setengah bola ini menampung variabel, konstruktor, serta sebuah metode
bernama volume, yang mana metode ini menampung volume dari setengah bola itu sendiri. Di dalam kelas setengah bola terdapat variabel R atau properti R bertipe data double dengan konstruktor yang memiliki parameter jari-jari bertipe data double, di mana konstruktor ini menampung penetapan nilai variabel yang baru, di mana variabel R ini bernilai jari-jari. Nah, terdapat metode volume dengan di mana metode volume ini tidak memiliki parameter, namun mengembalikan nilai bertipe data double, di mana dia menampung perintah return untuk mengembalikan nilai berupa hasil dari rumus ini, yaitu rumus dari setengah bola, yaitu setengah dikali dari rumus keseluruhan bola atau rumus satu bola, yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali R dikali R dikali R. Nah, selanjutnya terdapat kelas bernama balok, di mana kelas bernama balok ini menampung properti atau variabel, konstruktor, serta metode volume yang digunakan untuk menampung volume dari balok. Nah, di kelas balok ini terdapat 3 buah variabel atau properti, yaitu P bertipe data integer, L bertipe data integer, dan T bertipe data integer. Nah, selanjutnya terdapat konstruktor dengan parameter panjang bertipe data integer, lebar bertipe data integer, dan tinggi bertipe data integer. Kemudian di dalamnya terdapat penetapan nilai baru, di mana P itu bernilai panjang, L itu bernilai lebar, dan T itu bernilai tinggi. Selanjutnya terdapat metode volume yang tidak memiliki parameter namun mengembalikan data bertipe data integer. Nah, karena mengembalikan nilai, maka kita menggunakan perintah return, di mana dia mengembalikan nilai berupa hasil dari perhitungan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, P kali L kali T. Nah, selanjutnya terdapat kelas bernama prisma, di mana kelas bernama prisma ini menampung variabel atau properti, konstruktor, serta sebuah metode, yaitu metode volume yang digunakan untuk menampung volume dari prisma itu sendiri, di mana terdapat di dalam kelas prisma terdapat 3 buah variabel, yaitu variabel A bertipe data integer, variabel T alas bertipe data integer, dan variabel T prisma bertipe data integer. Kemudian terdapat konstruktor dengan parameter alas bertipe data integer, tinggi alas bertipe data integer, dan tinggi prisma bertipe data integer. Kemudian di dalamnya itu terdapat penetapan nilai variabel, yaitu A bernilai alas, T alas bernilai tinggi alas, dan T prisma bernilai tinggi prisma. Kemudian terdapat sebuah metode bernama volume, di mana metode ini tidak memiliki parameter, namun mengembalikan nilai bertipe data double. Nah, karena mengembalikan nilai, maka kita menggunakan perintah return. Return mengembalikan nilai dari hasil dari rumus ini, rumus dari prisma segitiga, yaitu 1/2 dikali A dikali T alas dikali T prisma. Nah, sekedar informasi, properti yang terdapat pada setiap kelas, properti atau variabel yang terdapat pada setiap kelas ini merupakan komponen yang terdapat pada bangun ruang tersebut. Misalnya, kalau kerucut pasti memiliki komponen berupa R dan T. R itu jari-jari, T itu merupakan tinggi kerucut. Kemudian kalau tabung juga sama, pasti memiliki R atau jari-jari dan T atau tinggi tabung. Kalau setengah bola hanya memiliki R atau jari-jari. Kalau balok pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang saya inisialisasi variabelnya menjadi P, L, dan T. Kemudian kalau prisma, khususnya karena dibangun ruang itu prisma segitiga, maka kita menggunakan luas alasnya itu luas segitiga, sehingga pasti dia memiliki komponennya itu A atau alas dari segitiga itu sendiri, dan T alas ini saya merupakan tinggi dari alas, kemudian T prisma ini merupakan tinggi dari prisma.
Nah, selanjutnya terdapat 3 buah kelas. 3 buah kelas ini merupakan kelas yang digunakan untuk menampung penyelesaian dari volume gabungan 3 soal tadi. Yaitu kalau kelas volume gabungan pertama itu menampung volume gabungan dari bangun ruang gabungan soal A. Kemudian kelas volume gabungan kedua itu menampung volume bangun ruang gabungan untuk soal B. Kemudian kelas volume gabungan ketiga menampung volume gabungan dari bangun ruang gabungan soal yang C. Nah, pertama itu terdapat kelas volume gabungan pertama, di mana terdapat konstruktor berupa kerucut dengan tipe data kerucut, tabung bertipe data tabung, dan setengah bola bertipe data setengah bola. Mengapa saya menggunakan seperti ini? Karena seperti yang kita lihat pada soal yang pertama, kita itu akan melakukan penggabungan beberapa objek di kelas. Yaitu karena yang soal pertama itu terdapat kerucut, tabung, dan setengah bola, maka kita harus menggunakan kelas yang berada kelas kerucut, tabung, dan setengah bola yang telah kita inisialisasikan sebelumnya, yaitu kerucut yang ini, tabung yang ini, dan setengah bola yang ini. Oleh karena itu, pasti tipe datanya itu mengambil dari nama kelas, yaitu kalau kerucut ini pasti nama tipe datanya itu kerucut, kelas yang kerucut, tabung itu kelas yang tabung, dan setengah bola itu kelas setengah bola. Nah, di mana di dalam kelas volume gabungan pertama itu tertampung 3 buah properti atau variabel, yaitu terdapat variabel KRCT yang bernilai kerucut, variabel TBG yang bernilai tabung, dan variabel STGHBL bernilai setengah bola. Nah, kemudian terdapat sebuah metode bernama volume gap, di mana metode ini tidak memiliki parameter, namun mengembalikan nilai bertipe data double. Mengapa kita menggunakan pengembalian nilainya itu bertipe data double? Karena nilai dari kerucut, tabung, dan setengah bola ini bertipe data double, karena kita nantinya kita memanggil kelas kerucut, tabung, dan setengah bola ini. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat return atau perintah untuk mengembalikan nilai, yaitu kita melakukan pemanggilan metode volume dari kelas kerucut, di mana itu telah diinisialisasikan pada variabel yang ini. Nah, kemudian ditambah dengan pemanggilan metode volume yang terdapat pada kelas tabung yang telah diinisialisasikan dengan ini, kemudian ditambah dengan pemanggilan metode volume pada kelas setengah bola yang kita inisialisasikan di sini. Nah, jadi kita memanggil metode volumenya itu masing-masing menggunakan patokan dari variabel yang telah kita inisialisasikan sebelumnya di dalam kelas volume gabungan pertama ini. Nah, konsepnya itu sama juga pada kelas volume gabungan kedua dan kelas volume gabungan ketiga, di mana kelas volume gabungan kedua ini digunakan untuk menyelesaikan soal B, di mana kita memiliki konstruktornya itu balok pertama bertipe data balok dan balok kedua bertipe data balok. Mengapa kita menggunakan ini? Karena sesuai dengan soal volume kita itu menghitung volume gabungan dari 2 buah balok. Nah, oleh karena itu kita menginisialisasikan 2 buah parameter pada konstruktornya itu berbeda, meskipun tipe datanya itu sama karena kita memanggil kelas yang sama, yaitu kelas balok. Nah, di dalamnya itu terdapat 2 buah variabel, yaitu pertama terdapat variabel BLK PLTM
bernilai balok pertama dan BLK KDA bernilai balok kedua. Kemudian terdapat metode volume gap yang tidak memiliki parameter namun mengembalikan nilai bertipe data integer, di mana terdapat perintah return untuk mengembalikan nilai dari hasil perhitungan volume gabungan ini, yaitu dipanggillah metode volume dari kelas balok dengan menggunakan variabel yang ini, variabel BLK PLTM, ditambah dengan pemanggilan metode volume dari kelas balok juga, namun menggunakan variabel yang berbeda, yaitu variabel BLK KDA. Nah, yang terakhir itu terdapat kelas bernama volume gabungan ketiga, yaitu digunakan untuk menampung perhitungan untuk volume bangun ruang gabungan soal C, di mana terdapat para konstruktor prisma bertipe data prisma dan balok bertipe data balok. Mengapa saya menggunakan ini? Karena pada soal C terdapat bangun ruangnya itu balok dan prisma segitiga. Oleh karena itu saya menggunakan kelas dari prisma dan kelas dari balok. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat variabel PRSM yang bernilai prisma yang ini, dan terdapat variabel BLK yang bernilai balok dari sini. Nah, kemudian terdapat metode volume gap. Volume gapnya itu tidak memiliki parameter, namun mengembalikan nilai bertipe data double, di mana terdapat perintah return untuk mengembalikan nilai dari hasil penjumlahan volume gabungan ini, di mana terdapat penjumlahan antara hasil dari pemanggilan metode volume dari kelas prisma dengan menggunakan variabel PRSM ini, ditambah dengan hasil dari pemanggilan metode volume yang terdapat pada kelas balok yang kita panggil dengan menggunakan variabel BLK yang ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari beberapa kelas yang telah kami buat di file gabungan.kt. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya untuk menjelaskan kode yang terdapat pada file main.kt, yaitu kepada Vanessa Angelica. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Angelica dari kelas 2 TRPLA dengan NPM 1062329. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk kode program main atau kode program utama yang berfungsi untuk menjalankan perhitungan volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Sebelum ke program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi pada soal nomor 3 ini terdapat 3 soal yang harus dibuat perhitungan volumenya, yaitu soal A, soal B, dan soal C. Pada soal A, ini ada gabungan dari 3 bangun ruang, yaitu pertama ini ada kerucut, kedua adalah tabung, dan ketiga adalah setengah bola. Lalu soal yang B, gabungan dari balok pertama yang lebih kecil, dan balok kedua yang lebih besar di bawahnya. Untuk soal C, terdapat prisma segitiga dan balok. Untuk melakukan perhitungan volume, tentunya kita membutuhkan informasi terkait besaran yang berkaitan dengan bangun ruang tersebut. Di sini di bagian kerucut, di sini kita membutuhkan jari-jari. Nah, jari-jarinya itu bagian sini sama dengan bagian 10 cm ini, diameternya 10 cm. Untuk mendapatkan jari-jarinya, kita bisa membagi diameter ini dengan 2, jadi didapatkan jari-jari kerucutnya sebesar 5 cm. Untuk tingginya itu bagian sini sampai tengah sini. Nah, karena tidak ada informasinya, kita melakukan perhitungan manual dengan menggunakan akar kuadrat
kuadrat dari nilai selimut dikurangi dengan kuadrat jari-jarinya, yaitu 5 cm. Jadi 13 kuadrat itu 169, dikurangi 5 kuadrat itu 25. Jadi kita dapatkan 169 dikurang 25 cm itu 144. Nah, akar dari 144 adalah 12 cm. Kita dapatkan tinggi kerucutnya 12 cm. Lalu untuk tabung, ini tingginya 12 cm dan jari-jarinya juga sama, yaitu 5 cm, alias setengah dari diameternya. Untuk jari-jari setengah bola juga sama, 5 cm. Soal yang kedua, soal B. Di sini panjangnya 12 cm. Lalu lebar balok pertamanya itu tidak tertulis untuk besarannya, namun kita dapat ketahui bahwa besaran lebar balok pertama sama dengan besar balok kedua. Jadi kita ambil nilainya, lebar balok pertama adalah 5 cm dan tingginya juga 5 cm. Untuk balok kedua, di sini panjangnya 18 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 6 cm. Soal C, ini untuk prisma, kita memerlukan alas dari prismanya, yaitu alas segitiga. Nah, alas segitiga ini tuh bagian FG. Karena kita tidak tertera untuk nilainya berapa, kita lihat bahwa besaran FG sama dengan besaran BC, maka kita ketahui bahwa alas segitiga prisma ini yaitu 8 cm. Lalu untuk tinggi alasnya itu bagian J dan K. Nah, karena tidak tertera juga informasi nilainya berapa, di sini kita lihat terdapat tinggi 9 cm untuk tinggi 2 bangun ruang. Nah, tinggi 2 bangun ruang ini 9 cm kita kurangi dengan tinggi balok sebesar 6 cm. Jadi kita dapatkan untuk tinggi alas segitiganya bagian JK ini sebesar 3 cm. Lalu untuk tinggi prisma itu bagian I dan J. Nah, besaran I dan J ini sama dengan besaran EF dan AB, yaitu 10 cm. Lalu untuk balok, kita ketahui bahwa panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Kembali ke bagian program. Nah, program ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, volume bangun ruang gabungan pertama untuk soal A. Kedua itu volume bangun ruang gabungan kedua untuk soal B. Yang terakhir, volume bangun ruang gabungan ketiga untuk soal C. Pada program main ini, kita akan kita akan membuat beberapa objek dari beberapa kelas yang sebelumnya sudah kita buat pada bagian ini. Nah, untuk program kelas ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Monica. Lanjut ke programnya. Langsung saja. Pertama, kita menggunakan Printland untuk mencetak informasi judul bagian atau headernya, yaitu A, volume bangun ruang gabungan pertama. Selanjutnya, kita membuat objek volume kerucut dari kelas kerucut, di mana parameternya berupa jari-jari sebesar 5 cm dan tingginya 12 cm. Lalu menggunakan Printland untuk mencetak informasi dan volume kerucutnya. Di sini dari objek volume kerucut tadi, kita menampilkan jari-jarinya atau R, lalu tingginya yaitu T. Dan untuk menampilkan volume kerucutnya, kita dari objek volume kerucut memanggil metode volume tanpa parameter. Metode volume tanpa parameter ini kita dapatkan dari kelas kerucut.
Selanjutnya, kita membuat objek kedua, yaitu volume tabung dari kelas tabung, di mana parameternya berupa jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Sama juga seperti sebelumnya, kita menampilkan informasi jari-jari tabung tersebut dan tinggi tabung tersebut. Lalu untuk volumenya, dari objek volume tabung, kita memanggil metode volume tanpa parameter dari kelas tabung. Selanjutnya kita membuat objek ketiga, yaitu volume STGH bola atau setengah bola dari kelas setengah bola, di mana di sini membutuhkan parameter berupa jari-jari dengan besaran 5 cm. Lalu kita menggunakan Printlan untuk mencetak informasi jari-jari bola dan menampilkan perhitungan volumenya. Di sini memanggil metode volume tanpa parameter dari kelas setengah bola. Jika kita sudah mendapatkan masing-masing dari volume kerucut, tabung, dan setengah bola, di sini kita membuat objek total volume pertama dari kelas volume gabungan pertama, di mana parameternya berupa objek-objek dari yang sudah kita buat tadi, yaitu objek volume kerucut, volume tabung, dan volume setengah bola. Lalu untuk menampilkan ke layar hasil volume gabungan tadi, dari objek total volume pertama, kita memanggil metode volume gap atau volume gabungan tanpa parameter. Nah, di sini nantinya akan menampilkan penjumlahan dari hasil perhitungan volume 3 bangun ruang tadi. Lalu lanjut yang kedua, ini untuk bangun ruang soal B, yaitu balok pertama dan balok kedua. Untuk balok pertama, kita membuat objek volume balok pertama dari kelas balok, di mana parameternya berupa panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Lalu menggunakan Printlan untuk mencetak nomor 1 berupa informasi panjang baloknya, lebar baloknya, dan tinggi balok pertama. Untuk menampilkan volumenya, perhitungan volume balok ini, kita memanggil metode volume tanpa parameter dari kelas balok. Lalu yang kedua, kita membuat objek volume balok kedua dari kelas balok, di mana panjangnya 18 cm, lebarnya 5 cm, dan tinggi 6 cm. Di sini sama juga, untuk nomor 2 kita gunakan Printlan untuk mencetak informasi panjang balok kedua, lebar balok kedua, dan tinggi balok kedua. Untuk menampilkan hasil perhitungan volumenya, di sini dari objek volume balok kedua, kita memanggil metode volume tanpa parameter dari kelas balok. Lalu setelah kita dapatkan volume balok pertama dan volume balok kedua, kita membuat objek total volume kedua dari kelas volume gabungan kedua. Nah, pada volume gabungan kedua ini menerima dua objek sebagai parameternya, yaitu objek volume balok pertama dan volume balok kedua. Di sini kita menggunakan Printlan untuk menampilkan total volume bangun ruang gabungan dengan memanggil metode volume gap tanpa parameter dari kelas volume gabungan kedua. Next, yang volume gabungan ketiga, ini untuk soal C. Sini kita mencetak headernya C, volume bangun ruang gabungan ketiga. Di sini kita membuat objek volume prisma dari kelas prisma yang menerima
parameter berupa alas sebesar 8 cm, tinggi alasnya 3 cm, dan tinggi prismanya 10 cm. Lalu menggunakan Brilliant untuk mencetak nomor 1 berupa informasi terkait besaran prisma tersebut, yaitu alasnya, lalu tingginya, tinggi alas, dan tinggi prismanya. Dan untuk menampilkan hasil perhitungan volume prisma ini, kita dari objek volume prisma memanggil metode volume tanpa parameter dari kelas prisma. Yang kedua, kita membuat objek volume balok dari kelas balok, di mana parameternya berupa panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Sama juga kita menggunakan Brilliant untuk mencetak informasi balok ini, di mana panjangnya dari objek volume balok yang ingin kita tampilkan adalah panjangnya atau P, lalu lebarnya itu L 8 cm, dan tingginya itu T, yaitu 6 cm. Untuk menampilkan volume balok ini, kita memanggil metode volume balok, volume tanpa parameter dari kelas balok. Ketika volume prisma dan volume balok sudah didapatkan, kita membuat objek total volume ketiga dari kelas volume gabungan ketiga, di mana di sini menerima 2 objek, yaitu objek volume prisma dan volume balok. Lalu akan ditampilkan totalnya dengan dari objek total volume ketiga, kita memanggil metode volume atau volume gabungan tanpa parameter. Di sini untuk nilai yang dimasukkan yang 5.0 ini karena tipe datanya itu double, sedangkan yang di sini tanpa titik 0 di belakangnya karena tipe datanya itu integer. Lalu kita coba run. Nah, sudah kita run, yang ditampilkan seperti ini. Pertama ada header atau judulnya, volume bangun ruang gabungan pertama. Sini menampilkan informasi dari kerucut, jari-jarinya 5 cm, tingginya 12 cm, dan volumenya adalah 314 cm kubik. Untuk yang kedua, tabung itu jari-jarinya 5 cm, tingginya 12 cm, dan volumenya 942 cm kubik. Lalu yang ketiga itu untuk setengah bola, di mana jari-jarinya 5 cm dan volumenya 261,67 cm kubik. Nah, untuk penjumlahan atau total volume dari 3 bangun ruang ini sebesar 1517,67 cm kubik. Lalu yang kedua itu judul yang B, volume bangun ruang gabungan kedua, di mana balok pertamanya itu informasinya panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Dengan volume balok pertamanya 300 cm kubik. Lalu yang kedua, balok kedua, panjangnya 18 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Volumenya adalah 540 cm kubik. Jadi total volume bangun gabungan dari balok pertama dan balok kedua sebesar 840 cm kubik. Lalu yang ketiga itu C, volume bangun ruang gabungan ketiga. Sini untuk prisma lebar alasnya itu 8 cm, tinggi alasnya 3 cm, dan tinggi prismanya 10 cm. Untuk hasil perhitungan volume prisma ini adalah 120 cm. Sorry, di sini ada typo, harusnya prisma, kurang S.
Lalu yang kedua itu volume balok dengan panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Hasilnya adalah 480 cm kubik. Jadi total volume bangun ruang prisma dan balok ini sebesar 600 cm kubik. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan kode utama untuk menjalankan perhitungan volume gabungan beberapa bangun ruang. Saya ucapkan terima kasih.